tidak cukup dengan kita hanya memika-miki pasien saja, tapi tadi juga dicek ada nggak sih tulang-tulangnya, apa tadi bagaimana perfusinya, bagaimana komorbidnya, sehingga ada penumpukan laktat di situ ya. Dan yang kelima nih, yang kelima di sini, bagaimana kalau seandainya saya punya pasien negro gitu, itu bagaimana nih gitu kan ya. Jadi tantangan staging nih pada kulit gelap dan edema, erythema non bleaching sudah dinilai secara visual pada kulit gelap ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang diberikan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Nes Pipit bahwa nama saya Robi, kebetulan saya selama sehari-hari saya bekerja di Bina University sebagai dosen dan juga kebetulan selagi mengambil S3 di Filipina dan kebetulan juga lagi membahas terkait luka. Jadi hari ini saya bukan ingin menggurui tapi bersharing saja dengan Bapak Ibu sekalian terkait pressure injury pada pasien kritis, gitu kan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara ruang ICU, gitu kan ya, pressure injury ini pada pasien kritis ini bukan topik baru ya. Di sini ada dari Bapak Ibu kerja di ICU nggak sih? Bisa raise hand, boleh? Ada nggak di sini Bapak Ibu yang kerja di ICU? Halo, bisa dibuka? Ada nggak dari Bapak Ibu yang kerja di ICU di sini? Ada tidak? Ada yang kerja di ICU? Ya, jadi kenapa ini bukan apa namanya, bukan topik baru ya, tapi saya jamin akan ada banyak update dari pemahaman-pemahaman yang mungkin selama ini kita anggap sudah biasa aja gitu kan ya, dianggap biasa aja, terus juga padahal ilmunya itu adalah sudah berkembang terus gitu karena sudah berkembang terus sehingga sehingga apa? Sehingga kita harus tahu mengupdate ilmunya ya, mengupdate kira-kira bagaimana sih dan kenapa itu penting dibicarakan seperti itu ya, gitu ya. Dan kenapa topik ini penting? Karena pressure injury bukan apa namanya? Bukan sekedar luka di kulit aja gitu kan ya, tapi juga ini indikator mutu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumah sakit itu misalnya ada yang namanya akreditasi ya, baik itu CAS ataupun GCI gitu kan, ini menjadi indikator mutu nih. Indikator mutu yang menyangkut keselamatan pasien dan yang paling penting adalah ini adalah sesuatu yang bisa kita cegah. Ya, sebagai seorang perawat, ini adalah salah satu bisa kita cegah. Nah, di acara webinar ini ya, kita akan diskusi ya. Jadi Bapak Ibu nanti saya undang untuk interaktif ya, interaktif biar kita ada diskusi sehingga hidup suasananya dan boleh nanti Bapak Ibu bisa chat-chat di layar chatnya, mungkin nanti panitia dibantu ya untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman peserta gitu kan ya, gitu. Nah, kita akan bagi nanti pada sesi ini menjadi dua sesi besar. Yang pertama nanti kita akan berbicara tentang dasar atau fondasi ini seperti apa sih, kenapa pressure injury itu menjadi urgent dibahas di ICU, gitu seperti itu. Dan bagaimana sebenarnya mekanisme terjadinya luka di level-level jaringan, dan juga ada update terminologi dan apa ya, dan stage terbaru dari NPIP, EPUAP dan juga PPIA gitu kan ya. Apa saja sih faktor resikonya gitu kan ya? Faktor resikonya apa saja gitu kan, dan juga nanti kita akan juga menilai bagaimana kita menilai resiko. Resiko apa? Resiko menggunakan badan scale. Itu ya yang sesi pertama. Yang kedua, kita pun akan berdiskusi bagaimana mengimplementasikannya. Mengimplementasikan apa? Ya, kita menerjemahkan semua evidence based practice ya, yang tadi misalnya dari tindakan nyata di lapangan, nanti kita akan menggunakan yang namanya bundle of care gitu kan. Mungkin dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian sudah paham tuh yang namanya apa itu bundle of care. Ya, khususnya nanti kita akan coba bahas bagaimana kita melakukan yang namanya SSKIN bundle ya, yang terdiri dari 5 komponen tentunya dan itu terintegrasi semuanya. Ya. Dan
harapannya nanti dari 5 komponen ini akan mengintegrasikan apa saja? Akan mengintegrasikan yang namanya bagaimana kita melakukan manajemen device, ya, untuk mencegah device rupture pressure injury. Ya, jadi ada suatu device yang nanti berkaitan dengan kenapa sih device ini bisa terjadi pressure injury gitu ya. Dan nanti bagaimana kita, yang tujuan utamanya bagaimana membuat strategi menuju target zero dari hospital pressure injury, ya. Nanti kita akan lihat. Jadi ini adalah beberapa topik yang akan kita diskusikan pada hari ini, ya. Gitu. Ya, jadi ini topik diskusinya. Yang selanjutnya, kalau kita melihat nih beban klinis hospital pressure injury di ICU, nah ini adalah beberapa beban klinis hospital pressure injury di ICU, ya. Apa saja contohnya? Di sini kita ada studi global bernama DICUB ICUS, gitu kan ya. DICUB ICUS ini yang melibatkan lebih dari 13.000 pasien di lebih dari 1.100 di ICU di 90 negara, gitu kan ya. Yang hasilnya itu sangat mengejutkan. Ternyata 26,6% gitu kan ya, pasien ICU itu mengalami pressure injury. Ini mohon maaf, siapa yang coret-coret ya? Ya, jadi 26,6%-nya itu pasien ICU mengalami pressure injury. Itu artinya apa? Itu artinya lebih dari 1 dari 4 pasien mengalami pressure injury. Jadi kalau kita punya 4 pasien nih, Bapak Ibu sekalian, 1 di antaranya kena pressure injury, ya. Dan yang lebih menarik lagi, sebanyak 16,2% di antaranya adalah didapatkan dari rumah sakit. Ngeri nggak tuh Bapak Ibu? Ya, biasanya pernah nggak di Bapak Ibu sekalian di rumah sakit kalau seandainya ada pressure injury ini harus bikin incident report. Nah, ternyata di sini mengumpulkan ada 16,2%. Ya, itu terjadi di rumah sakit dan biasanya terjadi selama pasien dirawat di ICU. Ya, di ICU kita. Mungkin dari Bapak Ibu yang kerja di ICU bisa dicek lagi ya, ada nggak sih insiden-insiden pressure injury. Nah, itu bukan di bawah rumah, tapi itu terjadi di hospital, especially di ICU-nya. Ya, jadi ini penting karena ini menjadi indikator langsung kualitas asuhan. Ya, ini akan menjadi penting karena ini akan menjadi kualitas asuhan yang kita berikan kepada pasien. Nah, apa sih yang menjadi concern-nya gitu kan Bapak Ibu sekalian? Ini ada studi dari Amerika nih, ya. Dari sisi biaya studi di Amerika Serikat menunjukkan kenaikan biayanya. Ada kenaikan biayanya kurang lebih 22,5% kenaikan biaya perawatan. Ya, dibandingkan tanpa pasien dengan pressure injury. Dan yang serius lagi, resiko mortalitas meningkat. Ya, dengan hazard rasionya adalah 1,35 ya pada subkelompok pasien dengan pressure injury plus komorbid berat. Nah, lalu kenapa ini penting bagi kita teman-teman perawat kritis gitu kan ya? Karena pressure injury memperpanjang lama rawat. Jadi length of stay di hospitalnya meningkat kan resiko infeksi dan sepsis sekunder. Dan ini akan menambah beban biaya menjadi indikator akreditasi rumah sakit dan juga berkontribusi pada mortalitas, ya, terutama pada pasien dengan instabilitas hemodinamik dan komorbid yang berat. Nah, jadi ini bukan hanya saja soal luka di kulit, tapi juga ini soal nyawa. Begitu ya kakak sekalian. Nah, sekarang saya pengen dong dari Bapak Ibu sekalian dan juga dari teman-teman sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih penyebab utama pressure injury pada pasien kritis? Boleh dari panitia dibantu untuk dibuka atau saya stop sharing dulu deh. Kira-kira apa sih yang bisa mengakibatkan pasien di ICU itu apa sih ininya? Bisa dibuka? Kira-kira apa sih yang menyebabkan pasien itu pressure injury? Karena apa biasanya?
Imobilisasi, oke betul. Kasra Damayanti apa nih? Mobilitas, friction, gesekan, oke betul semuanya. Ya, apalagi? Silahkan, ada apa lagi? Saya pindahkan dulu, biarkan. Ada apa lagi? Ya, ada apa lagi? Ada apa lagi? Oke, ini saya lihat lagi di sini ada apa lagi nih? Oke ya, tadi ada friction ya. Ada apa lagi tadi? Ada friction, ada penurunan sensasi gitu kan ya. Ada lagi tadi apa lagi ya? Di sini cek lagi, ntar saya buka dulu. Ya. Oke, ya kita lihat ya ada apa saja sih sebetulnya tadi ya, ada teman-teman sebutkan tadi gitu kan ya. Yang pertama, nah ya udah kelihatan ya semuanya ya. Nah jadi betul tadi kata teman-teman sekalian ada tekanan atau ada pressure semata ya. Oh ada tekanan nih. Yang kedua juga ada nggak tadi ya yang menyebutkan perfusi jaringan dan oksigenasi ya. Jadi pertama ya, jadi pertama itu adalah ada tekanan ya. Yang kedua ada perfusi ya. Perfusi dari apa? Perfusi dan oksigenasi jaringan. Ketiga apa? Kelembaban dan gesekan atau frictionary shear ya. Bisa disebut dengan shear. Yang keempat adalah kombinasi multifaktoral ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Ternyata banyak sekali penyebab penyebab terjadinya pressure injury ya. Mungkin saya matikan aja kali ya biar ininya sinyalnya kurang bagus. Oke. Nah, tadi ya kita bicara yang namanya tadi dari hasil polling ternyata ada tekanan pressure semata gitu kan ya, ada perfusi dan oksigenasi. Nah, sekarang kita akan lihat ya dari pertama pergeseran paradigma pemahaman pressure injury. Nah, ini poin penting nih ya, poin penting yang ingin kita tekankan di awal ya. Dulu kita mengenal model lama pressure only model ya. Cedera dianggap murni itu akibat dari apa? Akibat dari tekanan eksternal ya berkepanjangan. So tadi ada pasien yang imobilisasi gitu kan ya. Jadi fokus intervensi kita pun hanya di permukaan tubuh saja, hanya di bagian superficial saja, gitu kan ya. Nah, istilahnya itu outside in, gitu kan ya. Dan kita kurang mempertimbangkan ada nggak sih kondisi perfusi serta metabolik pasien, gitu kan ya. Ya, itu yang biasa kita lakukan. Nah, tapi sekarang ini pemahaman kita bergeser nih, ya. Jadi bergeser ke model multifaktorial, ya. Jadi cederanya itu, ya, di sini ya, cederanya itu, cederanya itu kita akan interaksi antara tekanan, ya, antara tekanan, gesekan atau shear, dan juga adanya perfusi oksigenasi dan metabolisme sel. Ya, jadi kita akan jadi model lama tuh dia cuma ini saja nih, cuma ada cedera dianggap murni sebagian gitu kan ya, fokus ke intervensi gitu kan. Sekarang kita berubah nih ke arah sini. Ya, jadi bagaimana interaksi antara tekanan, gesekan, shear, perfusi dan oksigenasi dan juga metabolisme sel. Nah, kita juga akan pertimbangkan bagaimana proses inside out-nya. Ya, proses inside out-nya ya. Artinya apa? Artinya cedera itu bisa dimulai dari jaringan dalam, bukan dari permukaan kulit. Ya, dan pendekatannya menjadi lebih menyeluruh. Ya, sehingga pertimbangkan kondisi hemodinamiknya, sedasi, nutrisi, dan juga ada tidak sih device yang terpasang pada pasien. Ya, kalau kita bicara device, ya, kalau kita bicara device berarti ada alat nih, ada alat yang terpasang di pasien itu apa saja. Nah, ini kenapa jadi penting gitu kan ya? Karena perubahan paradigma ini itu akan mengubah cara kita berpraktik ya. Mungkin kalau dulu kita hanya fokus mengubah posisi patient ya. Jadi ada change position gitu kan ya. Tapi sekarang kita harus berpikir lebih luas lagi
ya, bagaimana terkait kondisi perfusi pasiennya, dan juga bagaimana sih nutrisi apa yang dikonsumsi oleh pasien, dan juga apa saja device yang menempel di tubuh pasien. Sampai di sini bisa dipahami kakak-kakak, Bapak-Ibu sekalian? Ya. Jadi, sekarang kita tidak lagi berfokus pada kita kalau ada pasien imobilisasi lakukan deh change position gitu kan ya. Itu sudah nggak lagi. Jadi kita harus melakukan tadi ya, bagaimana kita melakukan cek bagaimana terkait perfusi pasiennya. Yang kedua, kita cek juga bagaimana nutrisi yang dikonsumsinya. Dan yang ketiga, bagaimana ada tidak sih alat-alat kesehatan atau device yang menempel di tubuh pasien tersebut. Ya, itu yang menjadi konsultasi kita. Nah, ini kalau kita lihat, ini ya, ini kalau kita lihat, mari kita bedah nih lebih dalam lagi soal deep tissue injury atau DTI. Ya, di sini ya, karena ini sering jadi jebakan klinis nih. Ya, kalau saya ibaratkan, kalau saya mengsimulasikan, biasanya saya suka, Bapak Ibu pernah nggak sih, kenapa ada raise hand? Nurse, Kakak-kakak? maaf, Nurse. Belum slideshow, Nurse. Mohon Oh, maaf. slideshow, oke. Iya, masih belum slideshow. Sudah slideshow sekarang? Ya, sudah. Terima Sudah kasih, ya, Nurse. oke. Nah, oke, baik. Ini kita akan lihat nih, kalau kita biasanya mengibaratkan bahwa ini apa namanya, eh, kulit seperti jeruk. Seperti jeruk ya, kalau busuk gitu kan ya, kira-kira busuk itu dari mana sih? Apakah dari dalam atau dari luar gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau kita lihat kulit seperti ini, ya, kalau kita lihat kulit seperti ini, kok dia lagi ya? Slide show, kembali kenapa kembali lagi? Ya, ya. Biasanya kalau kita bicara deep tissue injury ya atau DTI, ya ini biasanya ini kayak jebakan klinis gitu kan ya. DTI bermula dari mana sih gitu kan? Apakah dari dalam atau dari luar gitu kan ya? Ternyata DTI itu bermula dari kerusakan jaringan dalam. Akibat apa? Akibat adanya tekanan. Tekanan dari mana? Tekanan dari iskemia. Ya, lalu berkembang ke arah permukaan. Ya, makanya tadi disebut juga dengan inside to out. Jadi dari dalam keluar gitu ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ada tampilan klinis di kulit itu menjadi terlambat, gitu kan. Jadi padahal mah sudah ada nih di dalamnya ini ada yang namanya apa? Sudah ada tadi gangguan perfusi dan sebagainya gitu kan ya. Jadi sebenarnya sudah lebih luas dari dalam, ya. Coba kita perhatikan. Nah, coba kita perhatikan struktur yang terlibat dari yang paling dalam, ya. Yang paling dalam bisa dari tulang. Ya, kira-kira ada nggak sih organ-organ tubuh pasien yang memiliki tulang menonjol? Ya, atau biasa kita sebut juga dengan body prominence. Ya, nah kira-kira kalau seandainya kita melihat nih ya, tadi melihat, ternyata pasiennya itu tadi imobilisasi, ya, atau yang kedua pasiennya mengalami perfusi oksigen tidak adekuat, ya, apalagi pasiennya punya anemia, usianya lanjut, dalam malnutrisi, kita akan menjumpai hal seperti ini, ya, mungkin awalnya nggak terlihat, gitu kan ya, hanya seperti ini nih, ya, kok tiba-tiba jadi merah ya, jadi kondisi merah seperti ini kita harus waspada nih, ya, makanya early detection menjadi asesmen risiko dan menjadi observasi rutin. Itu adalah untuk pencegahan DTI lebih dini. Ya, jadi kalau seandainya tadi tidak cukup dengan kita hanya memika-miki pasien saja, tapi tadi juga dicek ada nggak sih tulang-tulangnya, apa tadi bagaimana perfusinya, bagaimana komorbidnya gitu kan. Jadi kita lihat semuanya. Karena biasanya kalau sudah tampak di luar, bukan hanya di bagian ini saja nih. Jadi kalau kita punya makan jeruk nih, busuk nih gitu kan ya. Apakah busuknya hanya di bagian luar saja? Ya, pas kita buka, lah kok ke dalam. Nah, ternyata sudah ada iskemik di bawahnya. Seperti itu ya. Sekarang apa sih peran perfusi gitu kan ya?
Nah, jadi apa sih peran hipoperfusi dan hipoksi jaringan ini? Ya sekarang kita mulai nih, contoh alur klinis yang sering kita temui di ICU. Ya, biasanya pasien shock gitu kan ya, shock yang mendapatkan vasopresor tinggi gitu kan ya. Biasanya alurnya pertama terjadi shock nih, ya, shock atau instabilitas hemodinamik. Ya, biasanya ada penurunan curah jantung atau vasodilatasi sistemik gitu kan menyebabkan aliran darah ke jaringan tidak adekuat gitu kan ya. Yang selanjutnya bisa kita berikan terapi vasopresor dosis tinggi misalnya norepinefrin atau mungkin dipertahankan MAP-nya gitu kan dan akan mengalami tadi apa nih ya eh, perfusi organ vital. Jadi ada gangguan di perfusinya nih di organ-organ vital tersebut. Nah, akibat kita memberikan vasopresor ini akan menyebabkan vasokonstriksi perifer. Ya, ketika ada vasokonstriksi perifer biasanya akan mengalami tadi ya di arteriolanya akan menyempit gitu kan ya, menyempit secara luas. Ya, buat apa? Untuk meningkatkan tekanan darah sentral. Dan yang keempat, akibatnya apa? Akan terjadilah yang namanya hipoperfusi dan hipoksia jaringan. Sehingga dari sini eh, aliran darah ke jaringan non vital akan menurun, ya, sehingga supply oksigen dan nutrisi juga akan berkurang. Nah, disitulah kita akan mengalami yang namanya metabolisme anaerob meningkat sehingga ada penumpukan laktat di situ ya. Dan yang kelima di sini ya menjadi iskemik lokal sehingga yang membuat jaringan jadi jauh lebih rentan terhadap cedera terhadap mekanik dari luar tadi ya. Akibat sudah ada tadi kekurangan oksigen, nutrisi gitu kan ya. Ketika pasiennya imobilisasi, ketika pasiennya ada friction gitu kan ya, jadi mudah terluka. Nah, ini sebabnya pasien dengan vasopresor dosis tinggi punya resiko pressure injury yang jauh lebih tinggi. Ya, bukan hanya karena imobilisasi, tapi karena jaringan sendiri sudah lemah akibat kurang dari oksigen. Ya, dan juga apa? Dan juga implikasi kliniknya adalah kita harus memantau nih perfusi jaringan secara ketat. Ya, jadi kita harus gunakan vasopresor sesuai dengan target MAP yang tepat. Ya, jangan berlebihan gitu kan ya. Jadi terus juga kita apalagi nih usahanya ada evaluasi kulit dan juga jaringan secara rutin dan juga optimalkan intervensi pencegahan cedera tekanan. Sekarang kita masuk ke terminologi ya. Masih jelas nggak suara ini? Halo? Ya, Masih jelas, Pak. Tapi ini jelas ya. slideshow-nya Ini ber... Ya, suara gimana? Sudah ya? sudah. Nah, oke. Ini sudah ya tadi ya. Oke, sekarang kita bicara tadi ya terminologi. Ya, terminologi dari klasifikasi stadium cedera tekanan gitu kan ya. Nah, jadi kita bisa melihat nih ya, ada beberapa stase atau tingkatan. Ya, yang pertama, kalau seandainya kita nih, coba tekan gitu kan ya, ditekan kulit kita. Kalau seandainya dia masih utuh, tapi ada kulit itu dengan kemerahan dan nggak mudah sekali ditekan, itu masuk ke stage pertama. Ya, jadi kalau kita punya kulit nih, terus kita tekan gitu kan ya, terus itu masih ada kemerahan, ya, dan nggak memudar saat ditekan, itu kita bisa kategorikan sebagai kategori pertama. Ya, yang kedua stasiunnya apa? Ya, kehilangan sebagian ketebalan kulit atau dermis sudah terbuka. Biasanya lukanya dangkal, terus ada merah muda, ya. Jadi ada merah tapi tanpa jaringan mati, ya. Atau biasa juga kita temukan dalam bentuk bula atau apa sih blister ya, blister seperti itu, ya. Baik itu masih tercover ataupun sudah detach atau pecah, ya. Yang ketiga adalah kehilangan ketebalan penuh kulit. Ya, jadi di sini kita akan menjumpai kerusakan meluas hingga jaringan subkutan dan lemak terlihat. Ya, dan yang
Selanjutnya tidak ada tulang atau tendon atau otot yang terlihat. Yang keempat adalah kehilangan ketebalan penuh kulit dan jaringan. Ya, biasanya dia sudah ada ada goa ya, biasa ada goa itu nanti ada undermining, ada tunneling gitu kan seperti itu. Atau bahkan kita udah nggak bisa lagi melihatnya ya, kita bisa sebut juga dengan unstageable gitu kan, jadi dasar lokal tertutup, ada slough atau ada scar gitu kan ya, sehingga kita nggak bisa lagi mendeteksi ini sudah stage mana sih, kita bisa kategorikan sebagai unstageable gitu kan. Dan juga yang selanjutnya ada DTI ya, ada deep tissue injury ya, biasanya akan mengalami tadi diskolorasi merah gelap atau ada gambar merah marun ya. Ya, tapi kulitnya masih utuh dengan area gelap gitu kan, atau ungu yang tidak memudar. Ya, biasanya itu sering disertai nyeri. Nah, ini akan menjadi tantangan nih, Pak. Bagaimana kalau seandainya saya punya pasien negro gitu? Itu bagaimana nih gitu kan ya? Jadi tantangan staging ini pada kulit gelap dan edema, erythema non bleaching sudah dinilai secara visual pada kulit gelap ya. Edema jaringan dapat menyamarkan tanda dini gitu. Jadi perlu dipalpasi suhu, konsistensi yang ditekan juga. Ya, jadi ini kuncinya adalah staging yang akurat akan mengakibatkan intervensi yang tepat dan juga hasil klinis yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa faktor risiko intrinsik pada pasien kritis ya. Yang pertama adalah pasien-pasien dengan gangguan instabilitas hemodinamik, yang kedua sedasi dalam dan ada imobilisasi juga, dan juga pasien-pasien dengan malnutrisi, ada pasien dengan edema jaringan, komorbid berat, dan juga sampai skor keparahan tingkat penyakit ya. Jadi yang harus kita waspadai apa? Faktor, kita harus kenal betul apa faktor risiko intrinsiknya. Lalu kita lakukan pengkajian secara menyeluruh atau holistic assessment untuk bisa mencegah terjadinya komplikasi lebih dini, ya, sehingga pasien akan terlindungi jaringannya dan juga pasien akan terselamatkan. Nah, lalu apalagi nih faktor-faktor resiko extrinsic atau iagenik khas ICU. Nah, kita tahu nih kalau di ICU itu kan banyak sekali yang terpasang ya. Jadi banyak sekali device yang terpasang pada tubuh pasien. Ya, ini saya tampilkan beberapa contoh di gambar yang mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian sering dijumpai di ICU. Ya, pernah nggak Bapak Ibu menjumpai pasien terpasang dengan endotracheal tube dan fixation gitu kan ya, NGT, OGT gitu kan ya, atau kateter urin, atau mungkin ada juga sensor CPO2 gitu kan, atau masker NIV atau CPAP, atau juga melihat pasien dengan posisi ini. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian? Pernah nggak dengan seperti ini? Kenapa sih ini menjadi faktor ekstrinsik atau iatrogenik khas di ICU? Ya, biasanya kalau ini dia tekanannya tinggi nggak sih kalau CPAP ini nih? Ya, kita bahas satu persatu, gitu ya. Pertama dari ETT dulu nih, ya. Ini biasanya dia akan menekan konstan pada area kontak, ya seperti ini. Sehingga apa? Berakibat kepada hidrasi yang berkurang atau menurun, ya, sehingga cairan di jaringan menurun. Nah, biasanya pada pasien ini akan terjadi namanya resiko luka mukosa, ya. Biasanya akan terjadi nih ada perlukaan-perlukaan di bagian mukosa. Begitupun di NGT, ya. Atau mungkin di ini nih, di kateter urin. Ya, kan biasa kita akan memfiksasi di bagian urin ya, seperti itu. Di bagian kateter seperti itu, ya. Sehingga kenapa tadi bukan hanya saja Mika-Miki, tapi juga lihat juga nih, kita melihat ada nggak sih device-device yang menempel dan kita lakukan checking every day, gitu kan ya. Karena identifikasi faktor risiko sejak dini, ya, dan kita rutinkan mengasesmen, ya, itu dan kita berikan intervensi tepat sasaran, itu akan mencegah lebih awal. Jadi prinsipnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini juga sama nih, gitu kan ya. Ada beberapa titik resiko pasien, gitu kan ya. Kan pasien ICU kan banyak ya. Dia menggunakan ada di pipi, di hidung, ada di telinga, gitu kan. Ini banyak banget nih, sehingga kita harus tadi prinsip pencegahannya apa sih, gitu kan ya, tadi nilai resiko secara rutin.
ya, dan lindungi titik-titik resiko utama. Tadi kita udah tahu nih, kalau pasiennya berbaring berarti tadi ada nggak tulang-tulang yang menonjol tadi atau bone prominentnya. Itu yang menjadi konsentrasi kita. Ya, sehingga tadi lebih banyak perangkat, lebih banyak resiko. Ya, karena tadi ada penekanan-penekanan atau ada device-device yang menempel di organ-organ tubuh pasien. Sehingga harus diperlukan early detection. Agar apa? Agar kita bisa melakukan intervensi cepat dan juga kita bisa mencegah terjadi cedera tekanan. Jadi kuncinya apa? Pertama adalah identification, assessment, intervention, evaluation, dan perlindungan. Jadi apa nih yang harus? Apakah nanti pakai skin barrier kah? Gitu kan ya? Atau nanti dipakai air mattress kah? Nanti kita lihat di next slide ya. Nah, ini adalah pengkajian resiko. Ya, kita akan menggunakan yang namanya Braden Scale. Ya, ini adalah pengkajian risiko kita menggunakan Braden Scale yang komponennya ada ini ada keterbatasan di ICU. Ya, pertama adalah persepsi sensori. Ya, jadi bagaimana kemampuan merasakan ketidaknyamanan akibat tekanan. Ya, yang kedua kelembaban. Bagaimana tingkat kelembabannya? Ya, bagaimana tingkatan paparan kulit terhadap kelembaban. Yang ketiga, bagaimana aktivitas kliennya? Apakah pasiennya beres total? Apakah dia bisa dilakukan mobilisasi atau katakanlah bantu oleh perawat? Ataukah dia tetap flat di position gitu kan, seperti itu. Yang keempat, bagaimana mobilisasinya? Ya, kemampuan mengubah dan mengontrol posisi tubuh. Ya, dan yang kelima bagaimana asupan nutrisinya, ya asupan nutrisinya kita ketahui bahwa kalau pasien-pasien dengan luka biasanya kita harus tinggi protein. Yang ketiga, ada nggak sih paparan gesekan atau pergeseran? Tadi kan di awal ada shear tadi ya. Ada nggak pasien itu bergeser, apakah akibat dari bedsheet-nya, ataukah akibat dari katakanlah apa namanya small sheet-nya gitu kan ya, dan itu kita harus kaji ya, dan ini kita akan kategorikan dengan menggunakan skor badan total. Jadi nanti kita bisa kategorikan dari masing-masing ini, kita jumlahkan, kita checklist gitu kan ya, apakah nanti pasien kita ini terkategori resiko tinggi kah, resiko sedang, resiko rendah, atau resiko sangat tinggi. Ya, sehingga kegunaan di ICU itu apa? Pertama, Braden Scale itu berguna untuk tadi deteksi dini atau early detection resiko tekanan. Yang kedua, panduan intervensi dan prioritas perawatan. Yang keempat apa? Monitoring evaluasi resiko, ya, dan juga dapat diadaptasi dengan kondisi klinis di ICU. Jadi ini sangat membantu perawat ICU untuk tadi mengkaji data pasien, ya. Nah, jadi apa sih keterbatasan Braden Scale pada pasien kritis gitu kan ya? Jadi pada pasien kritis ini biasa ini kan dikembangkan di pos umum ya. Jadi kurang menangkap faktor-faktor yang ada di ICU gitu kan. Jadi seperti biasa kan pasien di ICU itu dia ada gangguan hemodinamik gitu kan ya. Pasien dengan terpasang dosis vasopresor yang tinggi, juga terpasang juga banyak alat-alat, tadi misalnya ada ECT, OGT dan sebagainya gitu kan ya. Sehingga kita harus melakukan banyak modifikasi gitu kan ya, modifikasi atau ada nggak sih instrumen pelengkap khusus untuk perawatan kritis ya, ini menjadi PR kita bersama gitu kan ya. Nah, dan ingat skor ini adalah skor alat bantu klinis ya, bukan pengganti penilaian klinis komprehensif. Jadi ini hanya alat bantu saja ya. Jadi ya harus kita lakukan apa tadi? Pertama adalah kenali dulu resiko sejak dini. Yang kedua, lakukan asesmen secara rutin ya, dan langsung memberikan intervensi yang tepat dan juga libatkan tim multidisiplin. Jadi bukan hanya saja perawat, tapi kita nanti libatkan juga yang namanya kita libatkan juga dokter, ahli gizi gitu kan, fisioterapi gitu kan, dan kita akan lakukan evaluasi tingkatan mutu sehingga nanti kita bisa melihat nih di mana segi kurangnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini rangkuman evidence dan transisi implementasi gitu kan ya. Jadi ini dari evidence menuju aksi nyata di ICU. Pertama adalah kita ternyata
PI itu bukan saja satu faktor tapi multifaktorial gitu kan ya. Jadi PI di kekuatan kritis itu tidak hanya melibatkan akibat tekanan, juga melibatkan tekanan, perfusi, oksigenasi, dan faktor hidrogenik tadi sekaligus. Jadi keempat-empatnya bisa berpengaruh. Ya, yang kedua tekanan, inside out injury. Jadi di tisu injury ini dapat bermula dari jaringan dalam, ya. Dan kalau di dalam itu kita lihat dia akan muncul ke permukaan, ya, sehingga tugas kita apa? Jadi kerusakan itu biasa akan dimulai pada otot dan jaringan bagian dalam sehingga sampai terlihat kehitaman di bagian permukaan. Dan yang ketiga adalah pengkajian terstruktur, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kita mengkombinasikan melihat staging-staging dari staging 1, 2, 3, 4 sampai dengan unstageable gitu kan dengan klinis-klinis yang kita lihat pada pasien, ya. Jadi kata kuncinya mengapa sih kita harus memahami pressure injury gitu kan ya? Kita akan lihat di sesi kedua ya. Nanti kita akan lihat bagaimana perjalanannya kita melihat translasi evidence dengan menggunakan SSKIN bandel pencegahan. Jadi kita akan melihat dari evidence, timbul pemahaman, sehingga kita akan timbul aksi nyata dan kita akan berdampak kepada kesembuhan pasien. Ya, itu tuh sesi pertama. Mungkin dilagi dulu ya, Nas Pipit, ke sesi 2 ya, terkait Iya, Pak. implementasi gitu. Karena tadi kan sudah ada nih, itu baru umum tadi. Nah, sekarang bagaimana nih kalau konsep bundle of care-nya gitu kan ya? Ini kita menggunakan pendekatan berbasis evidence yang konsisten, terstruktur, dan berdampak. Jadi apa itu bundles gitu kan ya? Pertanyaannya apa itu bundles gitu kan ya? Bundles adalah sekumpulan kecil biasa 3 atau 5 intervention berbasis evidence yang diterapkan bersama-sama secara konsisten, terstruktur, dan dapat diaudit. Ya, bukan diterapkan sebagai atau sesuai individu, tapi kita dikerjakan bersama-sama. Jadi 3 atau 5 intervention biasanya. Ya, yang pertama adalah ciri utama bundles adalah diterapkan all or none secara konsisten. Ya. Yang kedua, berbasis evidence terbaik yang tersedia. Jadi kita nanti ada buka nih yang namanya jurnal. Misalnya ada jurnal apa sih biasanya untuk pencegahan ini apa? Apakah menggunakan cukup nggak sih menggunakan lotion atau menggunakan visio atau menggunakan apa? Jadi itu kita harus lakukan seperti itu. Ya. Yang ketiga, mudah diingat dan dapat diaudit kepatuhannya. Oleh karena itu ada checklist-checklistnya nanti. Nah, biasanya di ICU itu nih biasanya PPI nih yang paling cerewet ya. Ini mana nih pasiennya terpasang polis kateter. Apa sih potensi akan terjadinya gitu kan seperti itu. Atau pasien terpasang katakanlah ada OGT atau ada misal apa. Oh, ada nggak sih marsi nanti gitu kan ya. Seperti itu. Jadi mengapa bundle itu bukan isu tunggal? Jadi kalau efek tunggal itu terbatas efeknya dan mudah terlewat. Jadi especially ketika beban kerja tinggi. Ya, karena kita tahu bahwa kita kalau di ICU itu kan harusnya kan perawat banding pasien kan 1:1 ya, gitu kan? Especially kalau seandainya kita punya pasiennya total care gitu kan ya, seperti itu. Ya, jadi ini versus antara intervensi tunggal ada pendekatan bundle. Jadi kalau pendekatan bundle adalah efeknya sinergis, jadi membentuk standar kerja dan budaya keselamatan tim nantinya. Ya, jadi evidence menunjukkan penerapan bundles pencegahan terstruktur secara konsisten dan dapat menurunkan prevalensi terjadinya pressure injury. Ya, itu nanti ada kolaborasi between doctor, nurses, nutrition, fisioterapi gitu kan seperti itu. Jadi pertama kuncinya apa? Satu, konsisten dulu nih dilakukan apa tidak. Yang kedua, based on evidence. Ya, yang ketiga apa? Mudah diaudit. Ketiga apa? Tadi ada interprofessional collaboration. Ya, ketika ada interprofessional collaboration, jadi ini bukan tanggung jawab nurses aja. Ya, apalagi kita kalau di ICU kan kerjanya super tim ya, tidak hanya individual saja, itu kan ya. Jadi kita bisa kolaborasi tim dan juga hasilnya apa? Hasilnya lebih baik dan juga ini akan menjadi budaya atau culture, safety culture gitu nanti seperti itu. Ya, ini konsep bundle of care. Oke.
Nah, ini 5 komponen yang menjadi satu bagian kesatuan, ya. Makanya tadi kita singkat menjadi SSKIN, ya. Di mana apa? S-nya itu apa sih? Ada surface, ya, di bagian permukaan, ya. Yang kedua ada nutrition, ya. Oh sorry, S dulu ya. Berarti keduanya S dulu. Surface, skin inspection gitu kan ya. Jadi kita lihat dulu nih. Pertama, permukaan bagaimana sih? Ada nggak sih pasien ditempatkan di kasur khusus? Katakanlah seperti itu ya. Ada nggak sih terus bagian-bagian tulang prominennya sudah terfasilitasi nggak sih gitu, apakah ada yang menekan. Nah, ternyata nih menurut penelitian ternyata kalau di ICU itu pernah nggak sih kakak-kakak atau bapak ibu membuat balon-balon dari gloves ditiup gitu kan ya dan dijadikan bantalan. Nah, ternyata itu dalam penelitian itu nggak boleh tuh ya, karena itu akan menekan ternyata. Ya, jadi harus tadi ya harus sama tekanannya, tidak boleh ada permukaan yang menekan paling berat gitu seperti itu. Ya, jadi pertama ada surface, jadi optimalkan permukaan untuk redistribusi tekanan, jadi harus kudu sama gitu semuanya itu. Ya, yang kedua skin inspection, tadi lakukan yang namanya pengkajian kulit secara head to toe. Ya, paling tidak pada saat kita melakukan change position gitu kan ya, kalau ada pasien berbaring, cek di bagian tulang oksipitalnya gimana, ada nggak sih penekanan-penekanannya gitu kan ya, seperti itu tuh. Ketika kita temukan, langsung dokumentasikan, ya. Jadi satu, inspeksi secara rutin gitu kan, menyeluruh. Kedua, ketika ada temuan, dokumentasikan. Ya, jangan takut sama PPI, karena PPI juga butuh ketakutan nanti kalau ditemukan dilapor sama PPI, nggak gitu juga, gitu ya. Jadi lakukan saja pendokumentasian dan hasil pengkajiannya. Kayaknya apa? Keep moving, ya. Dorong mobilisasi dan perubahan secara teratur. Ya, jadi sekarang tidak cukup hanya only change position aja, nggak cukup itu. Ya, minimal reposisi setiap 2 jam jika beresiko, gitu kan. Libatkan juga pasien dan tim dalam mobilisasi. Jadi gunakan alat bantu yang aman. Contoh misalnya kita menggunakan bedsheet gitu kan untuk change positionkannya, gitu kan seperti itu ya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah incontinence, ya. Kelola juga kelembaban akibat kan pasiennya bisa bisa saja pasien nanti apa namanya BAK gitu kan ya, sehingga tadi ya manajemen kelembaban juga ya. Jadi apa nanti kita menggunakan yang namanya apa nama skin barrier atau skin moisturizer gitu kan ya, dengan menggunakan lotion-lotion atau minyak-minyakan yang memang kita rekomendasikan. Yang terakhir adalah nutrition, ya. Pastikan si asupan nutrisi cukup untuk mendukung integritas kulit, ya, sehingga tadi apa akan menambah penyembuhan jaringan, ya. Dan kita juga harus melakukan kolaborasi dengan tim ahli gizi, berapa sih kilokalori dari pasien ini kalau seandainya kita ingin punya target pasiennya sembuh untuk regenerasi jaringan seperti itu, ya. Kita perlu namanya kolaborasi. Maka tadi di awal saya sampaikan ini bukan tugas nursing aja, tapi interprofessional collaboration, ya, with others professional health worker, ya. Jadi tujuan utamanya apa sih? Yaitu mencegah terjadinya cedera tekan, ya, dan juga bisa menurunkan morbiditas, mortalitas, dan terpenting adalah biaya, ya. Karena saya nggak tahu nih, kemarin saya menanyakan ke teman-teman di rumah sakit Cipto, ternyata katanya di Cipto sudah mulai nih apa perawatan luka sudah di cover BPJS. Coba nanti dikonfirmasi di masing-masing rumah sakit Bapak Ibu sekalian, apakah sudah mulai belum nih pencegahan luka tekan atau luka ya dekubitus dan sebagainya di cover oleh BPJS, ya. Jadi kita tujuan utamanya apa tadi? Mencegah terjadinya luka tekan. Kedua juga ada memperbaiki outcome klinisnya. Yang ketiga adalah tadi kita libatkan semua unsur profesi yang bertanggung jawab pada pasien, dan juga kita bisa mengefisiensikan dan juga meningkatkan kualitas layanan kepada pasien. Ya, nah ini adalah kita bahas satu persatu tadi ya. Kita lihat ini di bagian S-nya.
ya tadi bagaimana kita bisa menyiapkan tadi kan kita bisa klasifikasikan setelah kita pakai brain, oh ternyata pasien ini kita kategorikan sesuai dengan brain scan-nya dia termasuk resiko rendah atau sedang, ya misalnya dia pasiennya dengan kondisi mobilis parsial gitu kan, seperti itu. Jadi mana sih device yang kita harus pergunakan gitu kan ya. Jadi ini nanti dicek di rumah sakit Bapak Ibu sekalian, kira-kira sudah tersedia belum alat-alat atau device-device seperti ini, ya, sehingga Bapak Ibu sudah tepat melakukan pengkajiannya tapi nggak didukung dengan device-nya juga percuma gitu kan, seperti itu. Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan pertama ada hasil pengkajian risiko tekannya, ya. Jadi bagaimana cara kita menegakkan hasil pengkajian dari mulai tadi stage 1, 2, 3 atau stage tadi. Ya, yang kedua, berapa sih berat badan pasien? Karena apa tadi? Tekanan harus terdistribusi semua sama. Tidak boleh ada yang paling berat menekan di bagian tubuh tertentu. Ya. Yang ketiga, kondisi hemodinamik dan status pernapasan. Yang keempat adalah ketersediaan sumber daya dan kebijakan. Jadi balik lagi, lihat lagi SOP-nya. Sudah ada belum SOP-nya kalau pasien-pasien dengan seperti ini harus pakai alat seperti ini gitu. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang sekarang di tingkat manajemen, coba diperhatikan lagi kira-kira sudah ada nggak sih SOP untuk tadi biar pasien tadi tidak terjadi pressure injury, ya. Jadi prinsip pemilihannya apa? Sesuaikan dengan hasil pengkajian, ya, berat badan, kondisi hemodinamik dan juga eh, ketersediaan dari sumber daya yang ada di rumah sakit itu sendiri, ya. Selanjutnya, ini skin inspection, ya. Yang kedua ada skin, kita lihat lagi nih ya, deteksi perubahan. Tadi saya sampaikan bahwa kita perhatikan ada beberapa tulang-tulang menonjol yang juga menjadi perhatian utama, gitu kan ya. Kita lihat head to toe ketika dari oksipitanya, gitu kan, dari oksipitanya, harus dari bagian sikunya dan sebagainya. Dan juga lihat lagi juga nih, ada nggak sih yang bentar dulu. Yang tadi pakai alat device tidak, misalnya tadi ya, misalnya pakai tracheostomy gitu, karena ininya gimana sih gitu kan ya, bagian oksiputnya, bagian telinganya, jadi semua didokumentasikan, ya. Jadi lihat juga apa saja yang menempel pada pasien itu menjadi konsentrasi perhatian kita, ya. Yang selanjutnya, keep moving teknik reposisi 30 derajat, gitu kan ya. Jadi catat bagaimana kondisinya ketika kita merubah gitu. Apa sih manfaat dari reposisi ini? Yang pertama adalah bisa mengurangi tekanan pada daerah-daerah yang menonjol, gitu kan ya, seperti itu. Dan juga meningkatkan oksigenasi sirkulasi, juga mendukung ventilasi ekspansi paru, dan juga menurunkan tadi terjadinya resiko pressure injury, dan juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan pada pasien, ya. Jadi kunci suksesnya apa? Kita lakukan reposisi setiap 2 jam, terus observasi dan juga kita lakukan kolaborasi, ya. Nah, kita lihat lagi juga pasien tadi, bisa nggak sih pasien itu harus tadi pasien ini apa? Incontinence dan moisture management. Jadi bagaimana kita melakukan manajemen kelembaban gitu kan ya, karena ada bisa terjadi nih pasien bisa terjadi ini awal cikal bakal terjadinya luka akibat apa? Akibat tadi misalnya akibat moisture associated skin damage gitu kan, misalnya akibat terpapar, akibat pasiennya ada kencing gitu kan ya, nggak pakai flush catheter, ada feses juga, keringat atau eksudat luka, ya, yang itu akan melemahkan lapisan pelindung kulit gitu kan ya, dan itu meningkatkan gesekan sir tadi gitu kan. Kalau seandainya ada kulit yang lembab tergesek-gesek katakanlah seperti itu, atau tertindih lebih lama, itu akan bisa mengakibatkan terjadinya pressure injury even though stage 1 atau stage 2 gitu kan, seperti itu, ya. Juga kita bisa membedakan nanti apa sih bedanya pola distribusi MASD cenderung diffuse gitu kan ya. Nah, jadi kita lihat lagi ya, ada nggak sih pasien itu punya tadi tingkat usianya bagaimana? Ya, karena akan ada perbedaan nih ketika pasiennya lansia itu mungkin akan menjadi resiko tinggi ketika dia tidak diganti. Katakanlah pasiennya BAK, BAB di situ nggak diganti, tertekan juga beres total katakanlah. Itu akan cepat sekali kalau seandainya lansia dan sebagainya, ya. Jadi bagaimana strategi manajemennya? Tadi kita memberikan skin barrier protection gitu kan ya. Apakah kita menggunakan aplikasi rutin, apakah ada nanti ada
lotion kah, atau ada misalnya device-device yang memang ada di sini tidak ada produk. Jadi saya umum aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada atau mungkin dari Woker ada untuk produk terkait masalah ini, silakan nanti di-share aja Mbak Pipit ya, Mas Pipit. Iya. Dan juga seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi kita akan melihat bagaimana untuk melihat skin barriernya nanti. Pak izin, Ya. waktunya 5 menit lagi ya. Baik, siap. Terima kasih Mas Pipit. Jadi prinsip utamanya apa? Jadi kita jaga kulit tetap bersih dan kering, lindungi dengan barang yang tepat, dan juga lakukan konsisten dan terjadwal ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya apalagi nutrisi. Nutrisi tadi disampaikan kita tidak bisa hanya berdiri sendiri. Kita harus kolaborasi dengan tim tenaga kesehatan lain. Kita cek juga ya. Kita cek dong yang namanya screening nutrisi rutinnya bagaimana sih gitu kan ya. Jadi kita bisa melihat, kita screening kira-kira pasien ini berapa sih kebutuhan nutrisinya. Lalu kita ajukan karena kita nggak bisa sendirian, kita nanti harus kolaborasi dengan tim kesehatan lain, misalnya dengan dokter, dengan ahli gizi, fisioterapis, apoteker, dan perawat lainnya juga. Ya, sehingga apa manfaat dari nutrisi adekuat pada pasien ini ada tadi, menurunkan resiko cedera tekan, ya. Kalaupun terjadi luka, dia bisa percepat penyembuhan luka dan juga nanti akan meningkatkan fungsi imun juga akibat tadi nutrisi yang dikonsumsi secara adekuat. Ya, sehingga tadi apa tujuan utamanya adalah optimalisasi protein dan kalori. Ya, sehingga apa? Sehingga asupan protein menjadi adekuat dan juga pasien tercukupi kalorinya. Seperti itu. Ya. Yang selanjutnya tadi ya manajemen device untuk mencegah device related pressure injury. Jadi bagaimana caranya kita untuk melihat gitu kan ya, tadi kan banyak sekali pasien-pasien di ICU menggunakan alat-alat atau device-device yang menempel pada organ tubuhnya gitu kan ya. Mungkin kita bisa manipulasi atau mengkondisikan dengan cara apa misalnya tadi ya. Jadi kita bisa kelola nih, ya kelola device dengan tepat cegah luka tekan. Misalnya apa? Padding pelindungnya. Kita kan seperti kita bisa pakai padding dulu, kasih bantalan dulu lah gitu kan ya. Kasih bantalan dulu gitu kan ya. Biar apa? Biar tadi mereduksi tekanan. Ya, yang kedua mungkin kita bisa merotasi lokasi device-nya. Mungkin kalau seandainya misalnya hari pertama misalnya diarahkan ke contoh misalnya di bagian flush catheter ya, misalnya di paha sebelah dalam kanan, nanti next-nya di sebelah kiri, sehingga ada rotate seperti itu. Dan juga menggunakan dressing prophylaxis ya. Ini juga nanti mungkin dari Walker ada produk yang bisa disampaikan terkait dressing prophylaxis seperti apa saja sih yang bisa, contoh bisa di bagian sakrum misalnya kita menggunakan padding-padding yang memang nanti bisa menjadi bantalan seperti itu ya. Jadi kerjasama tim yang terintegrasi antara perawat, dokter, ahli gizi itu akan mengurangi terjadinya di LPI atau pressure injury secara keseluruhan. Ya. Nah, karena waktunya ini nanti next aja Nesipit ya. Tadi saya pengen ada latihan nih dari Bapak Ibu sekalian, dibikin grup bagaimana cara menyusun nih kalau terjadi di 6 jam pertama seperti apa. Tapi nanti kita skip dulu aja ya, karena waktu 6 menit lagi. Oke, nah ini strateginya nih. Strateginya apa nih? Strategi tadi kan ya, tujuannya apa? Tujuannya tadi tadi kan ya, kita ingin mencapai zero happy gitu kan ya. Jadi zero happy bukan standar karena target, tapi komitmen bersama untuk memberikan perawatan terbaik dan paling aman nih bagi setiap pasien. Jadi pertama adalah tadi kita champion perawat luka. Jadi tunjuk perawat penghubung atau champion di setiap unit. Jadi ketika kita punya pasien dengan bed rest total atau dengan imobilisasi, kita lakukan yang namanya tadi pengecekan. Ya, pengecekan head to toe, terus kita juga cek ada nggak device-device yang terpasang gitu kan. Juga kita berikan edukasi berkelanjutan ya. Ada audit yang berkala, dicek tuh, jangan takut kita dicek sama PPI gitu kan ya, seperti itu. Juga ada kolaborasi interpersonal, jadi kita lakukan diskusi dengan dokter, dengan perawat, dengan ahli gizi gitu kan, sehingga tadi ya sehingga ketika ada komunikasi seperti ini gitu, hasil diharapkan apa? Insiden HPI menurun dan juga keselamatan pasien meningkat, dan juga akan ada nih kepuasan dari pasien dan juga
akan menjadi peningkatan quality of services yang optimal. Ya, nah ini hambatan-hambatannya mungkin hambatan-hambatan yang akan Bapak Ibu temukan pada saat menjalankan uh, yang tadi saya sampaikan. Mungkin ya tahu, saya tahu di ICU atau di ruangan ICU mungkin tadi ada beban kerja yang tinggi gitu kan ya, karena rasio perawat yang tidak ideal misalnya, atau mungkin tadi careless, kurang kesadaran, atau mungkin bisa saja nanti di list oleh Bapak Ibu sekalian kira-kira yang menjadi hambatan-hambatan itu didokumentasikan sehingga itu bisa kita solusikan ya. Jadi kita nanti bisa mensolusikan seperti tadi, memprioritaskan bandel pada pasien risiko tinggi. Cek nih di mana saja sih pasien-pasien berisiko tinggi itu gitu kan. Yang kedua, kita juga kalau seandainya kita menotis ada indikasi kurangnya kesadaran, kita bisa adakan edukasi terstruktur berkala. Jadi kita bisa sharing information gitu kan ya. Terus juga ketika kita temukan ada keterbatasan alat gitu kan ya, kita bisa apa namanya, kita bikin scoring deh, scoring sehingga tadi tujuan kita memberikan praktik terbaik, menciptakan tim yang solid karena ini bukan hanya milik satu profesi saja, dan juga kita bersama-sama menuju zero happy di setiap unit pelayanan. Ini 3 poin kunci utama buat take home message buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pressure injury di area kurang kritis bersifatnya multifaktorial ya. Jadi bukan hanya soal tekanan saja, tapi ditambah ada yang namanya perfusi jaringan, oksigenasi, dan faktor iatrogenik berperan besar pada pasien kritis. Sehingga tadi pengecekan berkala every shift kita harus lakukan, juga cek juga bagaimana nutrisinya gitu, karena juga kebutuhan nutrisi yang lainnya kita harus cek juga. Jadi tidak single factor tapi multifaktorial. Yang kedua, deteksi dini, jadi early detection dan butuh kewaspadaan. Ini kita lihat tadi DTH ini berkembang dari inside ke out. Jadi kemampuan kita mendokumentasikan atau mengasesmen dari staging-staging yang kita lakukan tadi ya. Jadi staging dan inspeksi circuit perlu dipalpasi, bukan sekedar dilihat visual saja, tapi tekan, palpasi, terutama pada area-area gelap, ya seperti itu. Jadi waspada hari ini, cegah luka di esok hari. Dan ketiga adalah penerapan tadi yang kita harus bikin kesepakatan. Kesepakatan apa? Bandel SSKIN ini diterapkan konsisten. Ya, karena apa? Dengan konsisten dari mulai service-nya, skill inspection-nya, keep moving-nya gitu kan, incontinence moisturizer-nya, nutrisi dan device management, harapannya nanti dengan kita konsisten hari ini ya, keselamatan pasien dan akan selamanya gitu kan, seperti itu. Sehingga kita akan menciptakan kerja tim bersama, jadi praktek terbaik setiap saat, dan juga tadi ya, zero happy adalah tujuan Bapak Ibu sekalian di rumah sakit Ibu sekalian. Ya, ini daftar pustaka yang saya pergunakan nanti bisa disitasi oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Nas Pipi. Silakan Nas Pipi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Nurse Robi, luar biasa sekali apa namanya penyampaian ya sharing session dari Nurse Robi hari ini. Nah Bapak Ibu mungkin di sini dari Bapak Ibu peserta ada yang mau ditanyakan kah ke Nurse Robi gitu ya terkait dengan materi beliau tentang pencegah bandel pencegahan dan manajemen pressure injury. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Nurse Robi. Boleh via chat ya, atau boleh juga via open mic. Kita buka 3 pertanyaan pada Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, mungkin sambil menunggu ya, Nurse Robi, Iya. dari Bapak Ibu peserta untuk bertanya. Saya ada satu pertanyaan gitu ya, Pak. Mungkin apa namanya? Kalau misalnya nih, Pak, saya izin bertanya gitu ya. Kalau kita melakukan apa ya namanya
mungkin ini sebenarnya agak out of context, cuman saya agak apa namanya penasaran gitu ya. Kalau pada pasien-pasien gitu yang misalnya dia dalam kondisi end of life gitu ya Pak, kira-kira apakah ada em, apa ya consideration atau hal-hal gitu yang harus kita perhatikan gitu Pak dalam implementasi bundle pressure injury prevention ini Pak. Mungkin itu sih Pak. Oke. Apakah? Jadi kalau seandainya tadi misalnya pasiennya di ICU udah end of life gitu ya Nes ya, apa ada nggak sih consideration-nya gitu kan? Tergantung Mas, kalau seandainya kan kita biasa di ICU itu sudah kita ada inform consent ya, inform consent untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang untuk life support ya, untuk life support seperti itu kan ya. Nah, kita lihat kan tadi kalau kita lihat tadi dari susunan bundles yang kita pergunakan dari mulai survey, skin inspection gitu kan seperti itu kan ya. Itu tidak ada kekhususan gitu karena emang tadi semuanya bisa kita lakukan gitu karena tadi even though dia sudah di end of life katakanlah palliative care lah seperti itu ya tetap pasien itu tetap mempunyai hak untuk tadi ya diperlakukan secara holistik bukan karena ini pasiennya udah palliatif aja nggak usah tidak tetap dilakukan berikan haknya tadi bagaimana kita melakukan pasien untuk tadi change position dikaji juga bagian-bagian kulit permukaan kulitnya gitu kan seperti tetap kita melakukan seperti perawatan pada pasien yang lainnya seperti itu gitu. Gitu Nas Pipit. Oh ya, baik ya terima kasih Nurse Robi. Oh, berarti memang apa namanya kita tetap ya harus melakukan gitu ya bandel-bandel step by step dari bandel pencegahan pressure injury gitu ya. Terima kasih Nurse Robi. Mungkin baik ada kan mungkin nih dari Bapak Ibu semuanya nih ada yang mau mungkin masih ada yang mengganjal gitu ya atau ada pengalaman gitu ya mengimplementasikan bundle ini di sehari-hari gitu. Kira-kira boleh nih Bapak Ibu bisa mumpung ada ahlinya gitu ya kita diskusi gimana implementasinya dari bagaimana bundle pressure injury ini ketika diimplementasikan di tempat praktek Bapak Ibu. Atau pernah atau sudah diterapkan belum di tempat Bapak Ibu sekalian? Nah, iya itu Benar sih, nah pertanyaannya. itu gitu. Mungkin biar ada pengalaman ya sharing aja Nes ya. Kalau ada pernah di sudah ada di rumah sakitnya dan di ini kan dilakukan mungkin sharing sharing ya. Ada nggak kan tadi kan ada hambatan dan solusi gitu kan ya. Kira-kira ada nggak sih gitu kan? Saya pengen dengar aja dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menerapkan bundles ini gitu kan ya. Kira-kira dalam pelaksanaannya ada hambatan nggak sih gitu? Ada Bapak Ibu sekalian? Ya, gimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan nih? Bener. Kira-kira kalau udah diimplementasikan kendalanya apa gitu ya? Mungkin bisa sambil kita diskusi bersama. Mhm. Ada nggak yang sudah melaksanakan? Tadi dari mungkin dari Nes Gita dari rumah sakit mana Nes Gita? Atau Ibu Desi dari udah melaksanakan belum Bu? Untuk skin bandelnya, SSKE di bandelnya. Sehingga kita sharing nih, ada hambatan nggak sih pada saat melaksanakannya gitu? Ada nggak Bu? Bu Desi, begini Bu Desi Hermawati. Ya, Bu Desi Hermawati, silakan Bu Desi, sharing pengalamannya Bu. Kalau bisa Mbak. open mic. Ya, sudah ada suara saya. Pendengar Nas, Sudah silakan dengar. Nas. Ini Nas, kalau saya memang tidak ada saya tidak di ruangan. Dulu sih saya memang di ruangan, tapi sekarang saya di palliative care. Saya memang tidak sehari-hari tidak mengurus pasien Hmm, nurse, jadi saya belum punya pengalaman untuk itu. Mohon izin. ya.
Tapi di rumah sakitnya ada dilakukan belum, Nes, untuk tindakan untuk prevention tadi? Dilakukan seperti ICU ICU. gitu kali ya, Mas ya. Iya betul. Iya, Pak Robi, boleh saya tambahkan? Oh, silakan Bu Yusnita, silakan Bu. Saya temennya Nurse Desi, kebetulan kami sama di palliative care di RSUD Bakti Iya. Pajajaran. Ada salam Pak Robi dari Daerah anak mana Ibu saya, ini Bu ya? Quentin, Pak Robi. Oh iya, Bu Quentin ya. Iya, Ibu selamat kenal Iya, Ibu. aku tadi kasih tahu dia nih dosen kamu nih, saya lagi ikutan. Ya, Oke. Terima oke. kasih Ibu. Ya, Pak Robi, setahu kami memang di ICU kami, di HCU atau ICU untuk skin bundle itu kami usahakan lakukan walaupun dengan segala macam onderdil yang pasien gunakan, tetapi itu memang kita lakukan. Memang saya tertarik tadi statement Pak Robi bahwa di mana di situ palliative care tetap harus dilakukan karena tetap kita harus memberikan menghargai martabat pasien ya, walaupun dia dalam keadaan koma dan segala macam itu kami lakukan. Malah saat ini kami juga sharing ya Pak, kami baru meluncurkan klinik perawatan luka. Oh, selamat Ibu. Ya, Banget jadi nih ya Ibu. Selamat Ibu. ya, jadi tapi masih belum masih tunai ya Pak, jadi belum ber-BPJS. Dan juga Oke. kami juga baru meluncurkan layanan kemoterapi tapi sudah ACC BPJS. Makanya Oke. uh, pas banget kami tertarik untuk ikut ini, itu juga masuk ke dalam layanan paliatif kami ya Pak. Bagaimana Hmm, pasien-pasien paliatif dengan masalah imobilisasinya, tapi kita harus memberikan edukasi terhadap caregivernya atau anggota keluarga itu sangat penting betul. sekali. Ya, memang Hmm, saya sendiri pun tidak pernah ada di ruangan critical care, tapi waktu saya di VIP itu juga banyak pasien-pasien yang koma atau pasien-pasien stroke yang kami rawat. Dan setahu kami ya kami berusaha untuk mengembangkan memberikan pelayanan perawatan luka secara optimal. Terbukti dengan kami baru kemarin kami baru melaunchingkan klinik kami. Begitu, Oke, good Pak. job Ibu. Oke, Nanti terima juga jangan lupa kasih. Bu, di November kita ada Hari Pressure Injury Sedunia. Kita rayakan ya Bu nanti Bu ya. Oh, boleh, Pak. Oke. Siap. Kita bisa berkontribusi, bisa berkolaborasi loh sama Binawan. Siap, nanti dengan Oker juga ya Bu ya. Oke, Oke, thank you terima Ibu. kasih. Baik, terima kasih Bu Justina dan juga Pak Robi ya diskusinya. Baik, Bapak Ibu adakah yang mungkin mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Kalau misalnya tidak ada, eh, baik, terima kasih banyak ya kepada Nurse Robi. Hari ini materinya luar biasa terkait dengan Thank you, skin Nasipi. bundle. Mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu di sini gitu ya, ada yang mau bertanya boleh ya Pak, kontak-kontak Boleh? Ya, Pak boleh Robi. ke sini ya. Ke sini mana? Ke sini ada nggak? Ya, nanti boleh nanti kita teruskan ya apa namanya kontak ke Pak Robi gitu ya terkait dengan pertanyaan jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau didiskusikan gitu ya. Nanti Oke. apa namanya kita akan mungkin di lain kesempatan juga bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan Nurse Robi. Baik, Siap, Nasipi. terima kasih banyak Nurse Robi. Sesi hari ini luar biasa sekali. Semoga bisa kita berjumpa lagi dengan Nurse Robi di lain kesempatan. Terima kasih. Mungkin Oke, Pak thank you, Nurse Robi ada Nasipi. Thank satu you, Bapak Ibu sekalian. ya terima kasih banyak Nurse Robi. Sampai jumpa. Oke.